orang-orang tertentu, Roy Suryo, CS, merasa bahwa ada yang harus sampaikan, ya kok datang dong, gentle. Jangan pada saat berkoar-koar dia bunyi di media, tapi dipanggil nggak mau. Ingat, ini LP. Nanti kalau dia tidak kesempatan yang diberikan pada dia tidak memanfaatkan untuk speak tentang apa yang dia alami, dia ketahui tentang suatu peristiwa itu, nanti akan rugi sendiri. Nah, kuasa hukum ya sebenarnya sebagai seorang kuasa hukum yang benar, ya, seorang kuasa hukum yang benar, loh ya. Kecuali nggak tahu saya kalau kuasa hukum dari Konoha saya nggak ngerti. Kalau dia tahu etika prosedur hukum, kuasa hukum akan menyampaikan kepada kliennya hadir, karena ini wajib hukumnya. Betul. Seketika dia tidak mau mengikuti aturan panggilan daripada pihak penyidik, hati-hati. Berarti secara tidak langsung kamu tidak mau mengcounter, akan saya naikkan ke sidik. Ini hukumnya loh ya. Pada saat sudah naik ke sidik, kamu nggak datang, panggilan pertama, panggilan kedua, upaya paksa, upaya membawa. Dan jangan salah, pada saat upaya membawa itu bisa saja terjadi penahanan. Karena kau menghalang-halangi perjalanan daripada penyidikan. Ini biar masyarakat tahu gitu loh. Kalau memang betul-betul pengen mau menegakkan hukum, munculkan saja. Karena supaya adil kan gitu. Tapi kok berkoar-koar tapi dipanggil nggak mau, emang kok kira ini negara apa? Kok tinggal di mana? Kok tinggal di Indonesia? Patuhi itu aturan hukum itu. Itu tentang masalah panggilan dari pihak kepolisian ya. Saya masuk kepada substansi yang ketiga nih. Ini yang agak saya miris yang namanya betor-betor itu loh. Saya sebenarnya nggak, udahlah bagaimana gitu ya. Tapi karena betor ngomong sudah kebangetan, keterlaluan, saya minta aparat penegak hukum segera ambil tindakan tegas kepada yang bersangkutan nih. Ini sudah provokator. Kenapa saya berani mengatakan provokator? Coba dikatakan tuh bahwa ijazah Pak Jokowi di Pramuka setelah itu terbakar pramukanya. Seolah-olah ada kemungkinan bahwa itu supaya menutupi pemalsuan daripada Pak Jokowi. Ini provokator nih. Siapa yang bilang katanya? Ini kan nggak benar nih, yang sialnya, ya, yang pada saat diwawancari seorang yang berilmu, tapi coba menggiring daripada si Betor yang Suryadi ini supaya melakukan speak up yang membuat masyarakat jadi terpecah. Ini segera diambil tindakan tegas nih. Kemudian ada lagi orang-orang yang berkaitan kepada masalah KPU meninggal dunia. Apa maksudnya? Jadi maksudnya yang meninggal dunia ini diracun atau dibunuh. Kalau orang yang berpikir itu kan pasti bisa mengarahkan ke sana. Maka saya berani mengatakan ini provokator, nggak benar ini orang. Kau berbicara harus berdasarkan landasan hukum, data fakta, bukan ilmu katanya. Ini yang perlu sampaikan pada rekan-rekan media. Kemudian masuk kepada perjalanan pada saat gubernur ya. Ini juga nggak benar. Dia coba membelah antara Ibu Megawati dengan Pak Taufik Kimas. Kan diulas di situ, seolah berseberangan. Dia berdasarkan karena berdasarkan survei bahwa Pak Jokowi itu di atas angin. Di sini nggak ada masalah istilah survei, tapi legalitasnya untuk jadi kontestan gitu loh. Walaupun dia surveinya 100, tapi legalitasnya nggak ada, mana bisa. Berarti bodoh dong KPU semua. Dari mulai Solo sampai dengan gubernur, bodoh dong. Masa nggak diverifikasi? Itu semua itu diverifikasi, dokumen-dokumen yang mengikat kepada saat pendaftaran itu. Kenapa? Katanya lagi. Katanya Pak Taufik Kemas katanya nggak setuju, katanya Bu Megawati berdasarkan survei. Ini kok pinter banget nih orang ini. Ini namanya memprovokasi orang. Akhirnya orang berpikir apa benar. Jadi sangat saya sayangkan tindakan yang satu ini. Ya, sudah mulai masuk pada substansi. Dia mengarahkan, saya tahu di Pramuka bahwa yang terbakar salah satu diantaranya adalah orang yang diduga memalsukan ijazah Pak Jokowi. Ini nggak benar nih orang nih. Nah ini yang perlu kira-kiranya segera saja diambil langkah-langkah hukum. Orang ini harus diperiksa supaya jangan membuat carut-marut pada negara ini. Ya, nggak benar gitu loh. Oh, kontestan sudah berjalan,
rakyat memilih, lu mau apa? Jangan gara-gara barisan sakit hati, garisan tidak pernah menerima kue daripada perjalanan dari Pak Jokowi, terus begitu. Yang lebih ironisnya lagi, pada saat kontestan jadi presiden, lawannya gak tanggung-tanggung loh. Lawannya ini sekarang Presiden Republik Indonesia loh. Dan ingat, di Gerindra itu dan tim-tim yang lain tuh banyak orang-orang pinter loh. Kalau memang dari gubernur sudah ada kecurigaan-kecurigaan tuh, pasti akan ditindaklanjuti timnya. Pasti ngecek ke UGM, ke apa segala macam. Lewat kontestan kok jadi presiden. Lewat lagi kedua kalinya. Masa Pak Prabowo nggak mengambil kesempatan ini kalau memang ada cacat hukum? Kan suatu hal yang impossible. Ini saya bilang membuat kerusakan kepada tatanan negara. Harus langsung diambil langkah tindakan tegas. Jadi jangan salah, jadi masyarakat nggak mau datang. Nanti lama-lama, emang gue pikirin gue mau datang lah. Ya, semua orang kayak gitu nanti. Nah, makanya tegakkan hukum itu segera aja ditindaklanjuti. Ini posting terakhir daripada Pak Cibetor dengan Pak Abraham sama ini segera ditindaklanjuti. Bahasanya sudah bahasa provokasi tuh. Saya ikuti semua, ini provokasi nggak benar. Kalau kau berbicara tentang hukum, buktikan data fakta. Bukan katanya. Nanti ada lagu katanya nanti tuh. Kira-kira itu ya, rekan-rekan media ya. Dengan adanya ucapan Better juga sempat mengatakan bahwasannya meminta Jokowi untuk minta maaf dan juga menyuruh untuk Gibran mundur dari jabatannya saat ini. Berarti itu termasuk juga provokasi. Ya, saya rasa sarafnya perlu diperiksa juga itu. Ya sarafnya perlu diperiksa dong. Kok lebih pintar kamu dari rakyat dengan KPU? Dia yang harus diperiksa, gitu loh. Gak usah minta maaf. Jokowi minta maaf, Gibran suruh dilengsarkan. Emang siapa lo gitu loh? Muncul baru kemarin suruh minta macam-macam. Udah sedikit agak ada gangguan kali gitu. Yang perlu diperiksa nih orang ini. Maka saya katakan segera tegas periksa saja. Udah gak bener tuh. Provokasi sudah. Ngaco tuh. Alam berpikirnya di mana sih? Yang kedua lagi, yang mau wawancaranya juga makin nggak bener gitu loh. Kok yang diambil orang wawancara yang seperti model kayak ginian? Terus digiring-giring supaya dia ngomong lagi. Itu rusaknya si Betor ini. Waktu dia news terakhir aja ngomongnya udah belepetan juga. Keluar lagi ilmu katanya tuh. Maksudnya memang sedikit agak kenceng saya ngomong tuh. Semua udah kesel dongkol lihat kelakuannya tuh. Kok nggak pernah memberikan edukasi kepada masyarakat? Justru membuat masyarakat terpecah. Kita negara kesatuan Republik Indonesia, jangan dikotori oleh manusia-manusia ini. Ada apa kok di balik ini? Kok memperlakukan seperti itu? Harusnya kalau kita memang sudah ikhlas ya mendudukkan si Pak Prabowo dengan Gibran, sudahlah, dukung sajalah. Kan sudah berjalan secara konstitusional. Ngapain kok bikin carut marut, bikin rusak aja negara ini? Kalau kok nggak puas dengan kepemimpinan beliau-beliau ini, kok pindah, minta jadi WNA di sana. Kok pindah di sana atau masuk ke daerah yang sedang perang di Ukraina sana. Nah, di situ aja kau ngomong kok banyak-banyak di situ. Itu saking dongkolnya sudah ngomong. Kesel udah berkali-kali diingatkan manusia-manusianya tuh, amit-amit jabang bayi deh. Yang sialnya orang-orang yang mengawal itu orang-orang berilmu gitu loh. Ingat loh. Orang sudah berbicara tentang nuklir, uranium. Nih di Indonesia bicara ijazah, perusakan rumah ibadah, gak karu-karuan, ngaco semua tuh. Ini yang perlu kira-kira betul-betul difilter benar. Jadi menurut hemat saya supaya jangan terjadi apa-apa lagi, segera periksa saja. Nggak mau datang, naikkan saja sidik. Nggak mau datang lagi, bawa langsung upaya paksa. Ada KUHP yang mengatur. Itu kira-kira ya. Irjen masih ngomongin ijazah buatan Pasar Pramuka nih, menyeret nama mantan wakil menteri Mendes. Itu gimana tuh tanggapan Irjen Roy Suryo dan kawan-kawan? Kok bisa sih Pak Mendes dikait-kaitkan gitu? Lah tinggal diperiksa, makanya saya bilang diperiksa saja dulu. Nanti kan ada relevansinya. Kamu berani ngomong bahwa mengkaitkan tuh dari mantan Mendes tuh, nanti diperiksa saja. Nah, menurut hemat saya, kalau orang yang ditujukan objeknya itu memang merasa tidak merasa, ya ngomong.
Dari mana dasar hukumnya? Kamu mencemarkan nama baik saya, gitu loh. Jangan juga diam, nanti akhirnya ada pembenaran bagi masyarakat bahwa yang disampaikan itu ada benernya, gitu loh. Nah, kemudian apa hubungannya dengan ijazah di pasar pramuka? Kan nggak lucu di pasar pramuka, ini aja yang diangkat-angkat terus gitu. Lama-lama di pasar mencos nanti tuh. Kan repot.